Saudara, pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI periode 2024 hingga 2029 telah usai dilakukan. Namun arus lalu lintas di sekitar gedung DPR yang tadi sempat terpantau padat kini sudah ramai lancar. Polisi memang tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas, namun Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan sejumlah skema pengalihan arus yang akan diberlakukan situasional. Rekayasa lalu lintas diberlakukan di sekitar kawasan gedung DPR MPR bersifat situasional melihat volume kendaraan. Dan untuk mengetahui seperti apa pengamanan dan juga arus lalu lintas setelah pelantikan anggota DPD, DPR, MPR RI periode 2024-2029, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Fedriska, selamat siang. Seperti apa situasi lalu lintas di sana siang ini? Tadi pagi pada saat pelantikan sempat macet. Bagaimana dengan siang hari ini? Ya, selamat siang, Yan Rahman. Kalau misalkan untuk siang hari ini arus lalu lintas di depan gedung DPR ini terpantau ramai lancar. Ini berbeda sekali situasinya jika dibandingkan dengan tadi pagi jelang pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Di mana kalau misalkan tadi pagi ini jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju ke Selipi ini terpantau padat dikarenakan memang terdapat antrian kendaraan dari sejumlah anggota DPR dan juga pejabat negara. Namun kalau misalkan untuk siang hari ini masyarakat dapat kembali menggunakan Jalan Gatot Subroto ini dengan lancar begitu ya, sehingga memang masyarakat juga dapat melintasi Jalan Gatot Subroto ini. Namun bukan berarti tadi pagi tidak bisa melintas, tetap bisa melintas, namun memang sedikit terjadi kepadatan kendaraan. Meskipun sejak tadi pagi kalau misalkan kami pantau, Ian, dari kepolisian ini tidak memberlakukan pengalihan arus, karena kalau misalkan kemarin disampaikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan bahwa meskipun pengalihan arus ini sudah disiapkan sejumlah skemanya, namun memang dipergunakan ataupun diberlakukan tergantung dari jumlah volume kendaraan. Sehingga memang dari tadi pagi hingga siang hari ini polisi tidak memberlakukan pengalihan arus. Meskipun demikian, dari Ditlantas Polda Metro Jaya ini sudah menyiapkan beberapa skema yang sudah diatur begitu ya, sehingga memang barangkali nanti sore ketika anggota DPR ini selesai berkantor begitu ya, nanti barangkali akan terjadi kemacetan seiring dengan jam pulang kantor. Karena memang kalau misalkan dari skema arus lalu lintas yang kami pantau ini, Jalan Gatot Subroto ini dari arah TVRI begitu ya, ataupun Gerbang Pemuda ini akan dialihkan menuju ke Jalan Asia Afrika, dan juga kemudian dari arah Selipi ini juga dialihkan menuju ke Tentara Pelajar, sehingga memang untuk jalan di sekitar depan Gatot Subroto ini memang disterilkan begitu. Namun ini hanya skema, kita juga melihat bagaimana dinamikanya hingga sore hari ini. Namun Ian, kalau misalkan kami dapatkan informasi juga bahwa memang dari kepolisian ini sudah menyiapkan sejumlah petugas, 5.000 personel petugas gitu ya, yang sudah dipersiapkan untuk melakukan pengamanan yang juga dilakukan oleh kepolisian. Tidak hanya mengatur arus lalu lintas, namun juga mengatur ataupun melakukan pengecekan di depan gedung DPR RI. Karena memang kalau misalkan untuk pintu depan ini hanya diperuntukkan bagi para anggota DPR saja dan juga tadi pagi oleh para pejabat negara. Karena kalau misalkan untuk tamu undangan lainnya ini dialihkan menuju pintu belakang, sehingga memang ada sejumlah titik begitu ya, menjadi titik tempat dari para petugas ini kemudian bersiaga begitu. Jadi sehingga memang dari petugas gabungan TNI, Polri ini sebanyak 5.614 petugas gabungan ini disiagakan untuk mengantisipasi apabila memang terjadi lonjakan kendaraan, sehingga memang petugas dapat memberlakukan ataupun melakukan skema apabila memang dibutuhkan. Yan. Ya baik, dibandingkan tadi pagi, situasi lalu lintas pada siang ini terpantau lancar begitu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta.